Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Damayanti akan menjelaskan mengenai indikator-indikator dari negara maju, kemudian ciri-ciri umum dari negara maju, dan kondisi geografi region Australia. Yang pertama mengenai indikator negara maju. Terdapat dua indikator, yang pertama indikator kuantitatif dan indikator kualitatif. Yang pertama indikator kuantitatif. Ada beberapa poin dari indikator kuantitatif. Yang pertama, jumlah penduduknya rendah. Lalu yang kedua, kepadatan penduduknya rendah. Yang ketiga, tingkat pertumbuhan penduduknya rendah. Tingkat pertumbuhan penduduknya rendah ini disebabkan oleh angka kelahirannya yang rendah. Angka kelahiran yang rendah ini mempengaruhi jumlah penduduknya yang rendah dan kepadatan penduduknya rendah. Yang keempat, angka beban tanggungan hidupnya rendah karena di negara maju itu didominasi oleh usia produktif dan juga orang-orang di negara maju itu lebih mandiri. Kemudian yang kelima, angka harapan hidupnya tinggi karena masyarakat di negara maju itu sudah terbiasa menerapkan hidup sehat. Selain itu, kesehatan setiap penduduknya itu terjamin. Lalu yang keenam, pendapatan per kapitanya tinggi. Di sini ada perbandingan indikator kuantitatif dari negara maju, negara berkembang, dan rata-rata di dunia. Yang pertama, pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita rata-rata dunia yaitu 9,190 US dollar. Sedangkan di negara maju itu lebih tinggi yaitu 27,790 US dollar, dan di negara berkembang itu lebih rendah yaitu 4,950 US dollar. Kemudian yang kedua, pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk di rata-rata dunia yaitu 1,2%, sedangkan di negara maju itu hanya 0,1%, dan di negara berkembang itu lebih tinggi yaitu 1,5%. Kemudian angka kematian bayi. Angka kematian bayi rata-rata dunia yaitu 52, kemudian di negara maju itu kurang dari 6, dan di negara berkembang itu 57. Kemudian angka kelahiran per 1000 penduduk. Rata-rata dunia yaitu 21 per 1000 penduduk. Di negara maju itu kurang dari 11 per 1000 penduduk, dan di negara berkembang itu 23 per 1000 penduduk. Kemudian yang terakhir ada usia harapan hidup. Usia harapan hidup rata-rata dunia yaitu 67 tahun, sedangkan di negara maju itu usia harapan hidupnya lebih tinggi yaitu 77 tahun, dan di negara berkembang 65 tahun. Yang kedua ada indikator kualitatif. Indikator kualitatif ini dapat dibandingkan, sedangkan tadi indikator kuantitatif itu yang dapat dihitung. Ada beberapa poin dari indikator kualitatif di negara maju. Yang pertama, etos kerja dan pola pikir, kemudian disiplin, tepat waktu, ulet, rajin, kreatif, berpikir ke depan, dan jujur. Lalu yang kedua itu, tingkat pendidikannya tinggi. Di negara maju itu, masyarakatnya mementingkan pendidikan. Kemudian tingkat pendidikan tinggi ini dapat dilihat dari lulusan alumninya. Yang ketiga, mata pencahariannya itu didominasi oleh industri, jasa, dan perdagangan. Di negara maju itu nilai ekspornya lebih tinggi. Kemudian yang keempat ada tingkat kesehatannya baik. Bisa dikatakan baik itu karena masyarakat di sana itu atau masyarakat di negara maju itu sudah terbiasa dengan pola hidup sehat. Selain itu, kesehatan penduduk di negara maju itu sudah terjamin, dibantu lagi atau didukung oleh alat peralatan medisnya yang sudah maju dan sudah baik. Kemudian yang terakhir ada kesadaran hukum tinggi. Di negara maju itu tindak kriminalnya rendah karena masyarakat di sana memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Kemudian ada ciri-ciri umum dari negara maju.
Ada beberapa poin juga. Yang pertama itu cirinya memiliki teknologi yang canggih. Jadi di negara maju itu teknologinya itu sudah canggih. Lalu yang kedua, angka kelahiran dan kematiannya rendah. Di negara maju, angka kelahiran dan angka kematiannya itu seimbang. Selanjutnya, banyaknya industri elektronik dan transportasi. Di negara maju itu banyak menemukan atau mengembangkan inovasi di bidang elektronik dan transportasi. Kemudian angka penganggurannya sedikit. Angka pengangguran yang sedikit ini bisa dilihat dari indikator yang tadi sudah disebutkan, karena masyarakatnya itu produktivitasnya tinggi. Kemudian tingkat KKN-nya rendah atau kolusi nepotismenya itu rendah, karena kembali lagi ke indikator yang sudah disebutkan tadi, bahwa masyarakat di negara maju itu sadar akan hukumnya tinggi, sehingga tingkat KKN di negara maju itu rendah. Kemudian intensitas mobilitas tinggi. Intensitas mobilitas tinggi ini didukung dengan sarana dan prasarana yang mendukung di negara maju. Kemudian pendapatan rata-rata penduduknya itu tinggi karena masyarakatnya itu memiliki skill dan produktivitas yang tinggi. Kemudian sifat kemandirian masyarakat di negara maju itu tinggi, karena masyarakat di negara maju itu berpikiran ke depan atau berpikiran maju serta kreatif dan bisa mengatur waktu dengan baik. Lalu yang terakhir ada sifat kebangsaan masyarakatnya itu tinggi. Setelah disebutkan indikator-indikator dan ciri-ciri dari negara maju tadi, bahwa negara maju itu memang membanggakan, jadi sifat kebangsaan masyarakatnya itu tinggi. Selanjutnya, kondisi geografi region Australia. Australia ini terletak di belahan bumi bagian selatan antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Australia ini merupakan benua terkecil di dunia dengan luas 7,682.300 km persegi. Secara astronomis, Australia ini terletak di 100 derajat 41 menit sampai 430 derajat 39 menit lintang selatan dan 1130 derajat 9 menit bujur timur sampai 1530 derajat 39 menit bujur timur. Selanjutnya, negara Australia ini dibagi menjadi 6 negara bagian dan 2 wilayah. Yang pertama, Canberra. Canberra ini merupakan ibu kota dari Australia. Canberra ini terletak di antara 2 kota besar di Australia, yaitu Melbourne dan Sydney. Yang kedua yaitu Sydney. Sydney merupakan kota terbesar yang ada di Australia dan merupakan ibu kota dari negara bagian New South Wales. Sydney ini merupakan atau termasuk ke dalam kota metropolitan dengan memiliki jumlah penduduk 4,34 juta jiwa dan dengan luas 12.000 km persegi. Sydney ini merupakan salah satu kota yang paling multikultural di dunia, tercermin atau bisa terlihat dari peranannya sebagai kota tujuan utama imigran ke Australia. Kemudian Sydney ini merupakan pusat perdagangan, keuangan, dan budaya di Australia. Kemudian yang ketiga ada Brisbane. Brisbane ini merupakan ibu kota negara bagian Queensland di Australia. Brisbane ini memiliki penduduk sekitar 957.010 jiwa dan Brisbane ini termasuk ke dalam kota metropolitan juga. Selanjutnya ada Adelaide. Adelaide ini merupakan ibu kota dan kota terbesar di negara bagian South Australia atau Australia Selatan. Adelaide ini merupakan kota pesisir dan berada di Samudra Selatan. Kemudian Adelaide ini memiliki penduduk dengan berjumlah 1.500.000 jiwa.
dengan luas 870 km persegi. Adelaide ini termasuk juga ke dalam kota metropolitan. Kemudian dari segi populasinya, Adelaide ini merupakan kota terbesar kelima di Australia. Kemudian Hobart. Hobart merupakan ibu kota negara bagian Tasmania. Hobart ini didirikan pada tahun 1804 yang merupakan kota tertua kedua sekaligus kota terbesar ke-12 di Australia. Hobart ini memiliki penduduk sekitar 200.000 jiwa dan Hobart ini termasuk ke dalam kota metropolitan juga. Kemudian Hobart ini merupakan pusat finansial dan pemerintahan Tasmania. Selanjutnya Melbourne. Melbourne merupakan ibu kota negara bagian Victoria. Melbourne ini merupakan kota terpenting kedua dari segi bisnis dan merupakan kota kedua terbesar di Australia. Sekaligus kota terbesar di Victoria juga. Kemudian Melbourne ini termasuk ke dalam kota metropolitan dengan jumlah penduduknya 3.488.750 jiwa. Kemudian Melbourne ini pernah mendapatkan predikat kota paling nyaman untuk ditinggali. Mendapat gelarnya itu sudah 2 kali, yaitu pada tahun 2002 dan 2004. Selanjutnya ada Perth. Perth merupakan ibu kota negara bagian Australia Barat. Perth merupakan atau termasuk juga ke dalam kota metropolitan dengan memiliki populasi atau penduduk sekitar 1.507.900 jiwa dan merupakan kota terbesar keempat di Australia. Selanjutnya Darwin. Darwin merupakan ibu kota negara bagian Northern Territory di Australia. Darwin memiliki penduduk berjumlah 93.000 jiwa dengan luas wilayahnya itu 112,1 km